Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini ya. Oke, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, anak-anak sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Kenapa? Dengan doa supaya pelajaran kita hari ini bisa kita serap, bisa kita aplikasikan. Oke, kelas silahkan pimpin doa. Bagus ya, bro. Doa, baik. Jangan sampai pokok ya. Sudah selesai. Kamu boleh bisa Selesai. Alhamdulillah ya. Oke, anak-anak sekalian, coba dilihat dulu sampah-sampah yang ada di bawah itu diambil dulu. Ya, sampah-sampah yang ada di bawah diambil dulu. Ah, tuh, sedotan tuh, nah, buang dulu. Diambilin. Tuh nggak ada sampah? Nggak ada ya. Oke, sampah-sampahnya diambilin. Kenapa saya suruh bersihkan kelas? Kalau kelas itu bersih, kelas itu enak ya, jadi kita belajar pun enak. Coba kamu kalau lihat cowok gitu kan, ada cowok penampilannya bersih itu gimana? Enak ya? Seneng ya kan? Pasti seneng. Mesti terngiang-ngiang ya, termimpi-mimpi ya. Oke, sudah semua? Sudah semua. Ketua kelas boleh pinjam absensinya sebentar, ataupun absen sebentar ya. Oke, baik. Ya, saya absen terlebih dahulu. Arya Hadir. hadir, Indah hadir, Pida hadir, Putri hadir, Meli kemana Meli? Tidak tahu. Waduh, Meli nggak masuk lagi nih ya. Oke, baik, lanjut ya. Ini ada siapa? Cindy hadir, Yesi hadir, Ika, Kristiana hadir. Alhamdulillah semua hadir ya, tinggal Meli berarti ya. Ya. Oke, saya catatkan. Meli ya yang nggak masuk ya. Sama Sama Rima. Rima. Oh iya, Rima ternyata ya nggak masuk. Rima. Tolong dikabari ya teman-temannya ya. Kalau nggak masuk itu kenapa ya? Nah, oke, anak-anak semua seperti biasa ya. Sebelum memulai pelajaran, ayo berdiri dulu. Ciri-cirinya kita apa? Kita harus semangat dulu ya. Berdiri sebentar. Ayo semua berdiri. Masih ada yang ingat senam curut? Senam curut lupa? Nah, saya praktekkan ya. Nanti seperti ini ya. Begitu saya suruh jalan di tempat ini, coba, ayo coba jalan di tempat gini. Tangannya gini, tarik nafas, ditekuk, teriak, angkutnya, seperti itu ya. Ayo, dicoba ya. Coba senam curut ya, biar semangat kita ya, biar otot-ototnya ini loh, biar. Coba, ayo sudah, jalan di tempat, ayo semua jalan di tempat, ya, tangannya di depan dua, kaki ditekuk, tarik nafas, teriak, lagi, satu kali lagi, biar semangat. Pokoknya nanti kalau ada yang tidak fokus, saya kasih punishment di depan harus senam curut sendiri pokoknya, biarin ya, biar teman-temannya bisa. Gimana? Ayo lagi, coba sekali lagi. Jalan tempat, ya. Jalan tempat. Tarik nafas. Teriak. Oke, silakan duduk lagi kembali ya. Ya. Enak kan? Enak. Udah enak kan? Oke. Saya punya apa ya, benda apa ya? Nah, ini apa namanya? Pulpen? Nggak tahu. Oke, saya ganti yang lain. Ini apa? Handphone. Ini apa? Masker. Nah, apa lagi ya? Apa lagi nih ya? Ini juga nih. Handphone lagi ya? Oke, berarti kalian menandakan sudah fokus. Siap untuk memulai pelajaran. Oke ya. Pelajarannya kita mulai. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, masih adakah yang ingat pelajaran minggu kemarin? Kita sudah membahas itu, apa itu wawancara, apa itu narasumber, terus metode wawancara apa aja. Kayaknya udah ada yang masih ingat nggak ya kira-kira? Coba, ada yang ingat nggak di sini apa itu pengertian dari wawancara? Coba siapa? Pak Cindy, silakan. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang wartawan kepada narasumber untuk mendapatkan suatu sumber informasi. Tepat sekali. Beri tepuk tangan buat Cindy ya. Oke. Tadi malam belajar? Iya. Belajar? Iya ya. Oke. Yang lain lagi. Pak Topan pengen tanya, kemarin juga sudah saya jelasin apa itu yang dimaksud dengan narasumber. Ada yang masih ingat? Saya Pak.
Oh, Indah, silakan. Narasumber adalah seseorang baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Panjang dan betul sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Indah ya. Mau hadiah? Mau? Saya kasih permen mau? Mau ya, tapi nanti tunggu lulus. Yang belum lulus ya jangan kok ya. Nanti udah lulus. Satu lagi, metode wawancara. Ada yang masih ingat enggak? Kemarin udah saya jelaskan panjang lebar. Awas sampai lupa. Siapa? Oh, Arya, silakan. Merekam dan mencatat, Pak. Gampang kan? Merekam dan mencatat. Kalau mencatat berarti alat tulis yang digunakan apa aja? Kalau mencatat, pulpen. Terus, buku tulis terus. Penghapus ya mas kan, tapi tidak apa-apa sih, tapi tidak apa-apa ya. Oke, kalau merekam kamera, handphone minimal ya. Oke, seperti itu, udah paham ya? Berarti kalian, saya akui mungkin kalian masih ingat pelajaran kemarin atau tadi sudah belajar dengan baik ya. Oke, anak-anak sekalian, yang kita pelajarin hari ini apa Pak Topan? Oh, ya pasti pertemuan kedua agak lebih menganalisis yang lebih tinggi lagi jangkauannya ya. Salah satunya yaitu jenis-jenis wawancara, bentuk wawancara, struktur wawancara, ya, proses wawancara, laporan wawancara seperti itu. Nanti saya pengen kalian praktek juga, ya. Dalam artian ada suatu permasalahan, kalian kerjakan dan maju ke depan seperti biasa. Oke, siap? Siap. Oke, kok siap. Tapi sebelum masuk, Pak Topan mau kalian ini mengerjakan salah satu kegiatan pendahuluan, yaitu ada free text. Semua bawa handphone? Keluarkan semua handphonenya. Keluarkan semua handphonenya. Oke, saya di sini ada soal pretest yang harus kalian kerjakan. Tidak usah lama-lama, 3 menit cukup ya. 3 menit cukup. Coba ini kalian kerjakan, saya share. Ya, saya share linknya. Oke. Nah, saya share linknya. Saya pengen melihat sejauh mana kemampuan kalian menangkap materi yang akan kita pelajari ini ya. Jadi sudah sampai manakah kalian paham atau tidak gitu. Oke. Sudah masuk? Sudah ya? Sudah. Silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Itu nggak sulit itu ya, tapi ya kita lihat kemampuan kalian sebelum materi saya jelaskan. Coba. Kerjakan mandiri, jangan contohan dulu. Ada kesulitan? Tidak ya? Nggak usah takut salah. Menjawab pretest itu tidak usah takut salah. Jawab seadanya sebisanya. Ya, nanti setelah ini kita belajar, baru di akhir kita akan ada post test. Ya, jadi saya pengen lihat nih kemampuan kalian sebelum menangkap pelajaran sudah sejauh mana mengetahui materi yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke, coba saya cek dulu sebentar di Google Drive saya. Oh, ternyata oke, dari hasil Google Drive saya ini alhamdulillah kalian sudah lumayan paham ini mengenai bentuk wawancara, jenis wawancara, sudah lumayan ini. Oh, berarti pembelajaran kita arahkan untuk menganalisis nanti. Akan saya berikan suatu permasalahan. Oke ya. Sudah lumayan ini hasilnya. Sudah banyak yang sudah paham. Saya di sini akan memberikan suatu permasalahan nanti, tapi sebelum saya akan menjelaskan dulu materi kita ini ya. Oke.
permasalahannya nanti seperti biasa, diskusi lagi, maju ke depan, seperti biasa seperti itu. Ya, siap ya? Ya. Siap. Mana suaranya siap? Ya. Oh, oke, kalau gitu kita masuk ke materi awal. Di sini ada peta konsepnya ya. Sebelum ke peta konsep. Oke. Nah, menerapkan prosedur interview. Ini orang lagi ngapain? Coba dilihat dari mimik wajahnya ini. Ini ngapain ini? Bengong. Mikir, mau ngapain aku di sini ya katanya ya. Kalau yang Mbak ini ya pede, percaya diri. Oh ini. Tegang ini tegang banget ya. Nah, ini santai, ini ya tegang juga ya. Kan kelihatan kan dari mimik wajah seperti ini kelihatan banget ini, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari interview. Jadi bentuknya interview itu apa aja sih? Ya, dengan saya jelaskan. Setelah itu, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenisnya. Selain bentuk juga ada jenis-jenis dari interview itu sendiri. Macam-macam ya. Oke, terus peserta didik dapat menyusun tahap persiapan wawancara. Jadi kalian susun tuh persiapan wawancara apa aja. Mungkin menyiapkan peralatan, media, seperti itu ya. Terus kemudian peserta didik dapat menerapkan struktur wawancara ya. Dan yang terakhir di sini melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, nanti kalian diskusi nih ya. Peserta didik dapat menganalisis analisa laporan wawancara atau permasalahan yang akan terjadi akan saya share nanti ya. Oh, ngantuk. Kalau ngantuk coba cuci muka dulu. Enggak apa-apa. Ayo cuci muka dulu. Ya, oh ini jam berapa? Apa tak suruh senam curut lagi? Nah, nggak berani ya. Ayo, cuci muka. Oh, awas aja nggak kembali ya. Oke, peta konsepnya yaitu di sini bentuk wawancara, jenis wawancara, tahap persiapan wawancara, struktur wawancara, dan analisa dan laporan wawancara. Ya, ini peta konsep kita hari ini. Nah, oke, sebelum mulai saya pengen lihatkan ke kalian ini apa ya di sini ya. Bentar. Oh, tidak ini ya, tidak tampil ya. Oke. Sini saya pengen lihatkan kalian video wawancara. Video wawancara. Videonya tidak muncul, bentar-bentar ya. Oh, videonya tidak muncul ya. Oke, enggak masalah deh. Kalau memang tidak muncul videonya, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, sebenarnya ini tadi malam Pak Topan sudah ini ya, sudah menaruh file video di sini. Jadi akan kalian tonton mengenai video wawancara tukang somai. Tukang somai ini depan sekolahannya sukses banget, ya. Jadi di situ ada siswa yang datang ke sana bertanya mengenai penghasilannya berapa, terus mengenai kapan berdirinya, modalnya berapa, seperti itu. Sebenarnya tampil di sini, tapi kok ini nggak ada ya, nggak tampil ya. Oke, mungkin ada singkat dikit dan udah bisa sudah. Udah ke belakang tadi. Oh, udah ngantuk ya. Oke, siap. Ya, jadi seperti itu. Nah, maksud saya nanti kalian juga pada saat praktek juga seperti itu. Kalian terjun ke lapangan. Di depan ada orang jualan apa aja? Pentol, terus apa lagi? Batagor, terus apa lagi? Siomay terus. Banyak kan? Pernah nggak kalian bertanya ke bapak-bapak itu, bapak tukang bakso itu, atau tukang siomay itu, Pak, penghasilannya sebulan berapa? Pernah? Nggak pernah, Pak Sultan, Pak. Ya. Oh, masa aku nanya gitu, Pak, gitu kan? Pernah, nggak pernah, Pak. Pak, kalau masak per hari berapa kilo, Pak? Pernah nggak? Ya nggak pernah, Pak. Ya. Minggu depan kalian akan saya gitu kan, saya tugaskan bertanya langsung deh ke sana ya, sesuai dengan video tadi ya. Tapi karena video tidak terlihat, jadi santai saja dulu. Oke, anak-anak sekalian, bentuk-bentuk wawancara di sini ada yang pertama adalah wawancara berita. Jadi yaitu wawancara yang dilakukan untuk mencari materi berita. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo di sini. Coba, saya pengen dengar bahasa kalian sendiri. Cindy, wawancara berita, contohnya? Pernah dengar berita kan? Pernah kan apa? Berita apa?
Banjir, itu pernah diwawancarai kan karyawan apa namanya masyarakatnya pernah kan diwawancarai. Salah satunya seperti itu. Pernah lihat berita apa lagi? Rizkyana? Kebakaran, betul ya. Jadi pada saat ada kebakaran, yang diwawancarai rumahnya yang kebakar atau tetangganya? Tetangganya. Yang kebakaran lagi sibuk pak, oyang-oyang barang gitu ya. Seperti itu, emang seperti itu ya. Ya itu salah satunya contoh dari wawancara berita. Paham ya? Oh, gampang sekali, betul kan? Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang dimaksud wawancara yang disiapkan terlebih dahulu, jadi seperti ini contohnya. Contoh. Kamu bertanya kepada seseorang atau bertanya kepada calon narasumbermu, tapi kamu sudah menyiapkan naskah teks pertanyaan. Bisa terjadi gitu Pak? Bisa, malah lebih enak kan? Jadi kamu tinggal baca. Itu seperti anak-anak yang mungkin keluar atau ke lapangan yang ditugaskan langsung terjun ke lapangan, itu biasanya ada teksnya. Langsung ditanyain karena dia sudah ada tulisan di sini ya kan. Tapi saya harap dia tinggal terfokus sama ini aja. Tapi dengan bahasa-bahasa kamu sendiri ya. Paham ya? Oke, lanjut lagi selanjutnya. Wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan melalui pesawat telepon. Nah, ini mungkin agak mungkin belum pernah ya. Ada yang pernah mungkin sebentar lagi deh yang kelas 3 yang akan lulus. Tapi namanya di sini bukan telepon tapi via online ya wawancara kerja dulu Mas. Setiap nanti wawancara kerja di zaman yang modern sekarang ini tidak lagi mengharuskan orang itu harus datang ke pabrik atau ke perusahaan, tapi bisa menggunakan media online. Kalau dulu mungkin telepon ya, tapi sekarang kita bisa menggunakan online, bertatap muka langsung wawancara langsung live. Tegangnya sama nggak Pak? Saya kira sama saja ya, sama-sama tegang. Lag, kamu ngupil, nanti ya dilihat di sana ya. Kecuali kalau telepon nggak ngupil pun nggak kelihatan. Tapi kalau ini kelihatan, ngupil aja kelihatan. Ya, jadi wawancara telepon itu wawancara yang dilakukan melalui pesawat telepon. Ya. Wawancara pribadi, ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar pribadi seperti kemarin saya tanya, di sini siapa yang sudah pernah melakukan wawancara? Masuk sini nggak pernah tanya ke Puput, beli pentol di mana ya kan, makan di mana, itu salah satu wawancara pribadi ya. Jadi hal-hal yang pribadi. Wawancara dengan banyak orang, ya. Jadi semua orang wawancara bisa. Tes kerja, saya dulu pernah tes kerja ngantar anak-anak kerja itu. Wawancaranya itu secara global. Jadi bukan satu persatu seperti ini. Saya mau bertanya langsung kepada Ika, ini bukan. Tapi semua dikumpulkan 10 anak, berut ya. Si pewawancaranya cuma satu. Oh, itu global. Tanya, pertanyaan sama. Asal usul dari mana? Ini, kamu lurus. Intinya mereka itu hanya melihat cara kita berbicara, cara kita menjawab pertanyaan, cara kita menjelaskan kepribadian seperti itu. Jawaban itu sebenarnya, ya saya rasa yang pada saat wawancara kerja kemarin itu tidak terlalu hal-hal yang penting banget. Cuma ternyata yang dilihat adalah karakter kamu, seperti itu. Ya, itu terjadi. Dulu saya pernah lihat ini yang wawancara banyak orang ini. Terus wawancara dadakan atau mendesak. Nah, ini dadakan atau mendesak di sini mungkin sama seperti kemarin tadi ya, berita kejadian-kejadian yang mungkin kejadian yang luar biasa, jadi akhirnya wawancaranya dadakan atau mendesak tanpa harus janjian terlebih dahulu. Nggak mungkin mau kebakaran nanti malam rumahku kebakaran ya datang ke rumah ayo, nggak mungkin ya. Nanti malam rumahku kebanjiran, nggak mungkin janjian dadakan. Tapi dalam konteks tetap dia adalah wawancara berita ya, paham ya? Oke. Wawancara kelompok yaitu dilakukan di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat olahragawan. Ini yang paling sering kita lihat, ya kan? Kamu pernah lihat Metro TV, TV One, pada saat ada pejabat atau olahragawan sukses, dia berdiri, semua orang megang handphone. Gini kan, semua rame-rame kan. Nah, itu salah satunya. Karena wartawan wawancara kelompok ya, seperti itu aja dilakukan di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat rame-rame ya, rame-rame mewawancarai satu orang. Sering banget kita lihat seperti ini. Oke, jenis-jenis wawancara ya. Di sini adalah wawancara yang pertama apa? Wawancara bebas. Tolong dibacakan Ika, tolong dibacakan Ika. Baca dulu. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Akan tetapi tidak harus diperhatikan bahwa pertanyaan tersebut berkorelasi dengan data-data yang diinginkan. Apabila tidak hati-hati, arah pertanyaan tidak terkendali. Oke, wawancara bebas itu bebas, ya, bebas
kamu bertanya apa saja bebas. Biasanya terjadi di mana Pak Topan? Di dalam orang melaksanakan wawancara kerja. Seorang wawancara kerja bisa terjadi dia wawancara kerja yang ditanya itu loh, ada nggak masuk akal. Contoh seperti kehidupan sehari-hari. Contoh, Mas Arya bangun tidur ngapain? Ya ini, terus ngapain? Jadi kehidupan sehari-hari mau dikorek saja sama beliau ya. Itu salah satu wawancara bebas seperti itu. Jadi bebas, terserah si wawancara mau nanya seperti apa bebas. Ya. Oke, lanjut. Wawancara terpimpin dibaca oleh monggo. Siapa nih? Putri baca. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara telah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan juga terinci. Oke, dalam wawancara terpimpin mewawancarai telah dibekali dengan daftar pertanyaan lengkap dan terinci. Sama seperti tadi yang sudah ada konteks tulisan, ya kan? Iya, jadi dia sesuai naskah. Udah, hampir sama ya bentuk dan jenis ya. Oke, yang terakhir di sini mungkin ada lagi satu lagi. Wawancara bebas terpimpin. Oke, dibaca oleh Indah, dibaca Indah. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin dan dalam pelaksanaannya pewawancara telah membawa aliran perihal apa saja yang ditanyakan secara garis besar. Oke, kombinasi antara bebas dan terpimpin. Jadi dua cakupan itu. Jadi dia mau bebas bisa, dia dengan teks bisa. Ya. Jadi dia bertanya sesuai dengan teks, tapi bisa jadi dia juga menutup teks. Sekali-sekali dia bertanya dengan teks lagi, sekali-sekali dia menutup teks. Itu ya, bebas terpimpin. Oke, coba anak-anak sekalian sampai sini ada yang mau bertanya dari ketiga contoh? Ya, Jessy, silakan. Kalau wawancara kerja itu termasuk jenis yang mana? Oh, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pak Topan, kalau wawancara kerja itu termasuk dalam kategori wawancara apa? Bebas terpimpin kah? Terpimpin kah? Bebas kah? Ada yang bisa menjawab? Mungkin di kelas sebelum saya jawab ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Cindy. Termasuk yang terpimpin, Pak. Terpimpin. Oke, mungkin ada jawaban lain selain itu? Kristiana? Lamaran kerja itu termasuk wawancara bebas terpimpin, Pak. Karena biasanya pertanyaan yang diberikan terkadang bisa bebas terpimpin. Oke. Yang sangat mendekati ya, bukan mendekati ya, betul sekali ya. Betul, jawaban Kristiana, yaitu wawancara bebas terpimpin. Ya, Bu Yesi, kenapa Pak Topan kok bebas terpimpin? Karena pada saat wawancara kerja itu dulu, kita selain diberikan teks wawancara yang wajib dijawab oleh pihak narasumber atau pihak pencari kerja, kita juga bisa bertanya seputar hal-hal kehidupan yang lain, ya. Jadi tidak harus terfokus pada teks. Iya, tapi juga sama. Nggak ada teks, kamu hanya tanya biasa-biasa aja tidak boleh. Harus tetap harus ada juga teksnya. Jadi yang betul adalah bebas terpimpin. Betul sekali. Semangat kelas ini ya. Senang saya ya. Oke, lanjut ya. Nah, berdasarkan susunan isinya, wawancara itu dapat dibedakan menjadi di sini wawancara terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk mendapat jawaban dari responden. Jadi sudah ada isian yang dimana terstruktur, sudah ada kalian biasanya pernah nggak ya kalian menjawab suatu pertanyaan di dalamnya itu hanya kalian menjawab itu kayak seperti centang-centang gitu ya. Nah, ya atau tidak. Ya, biasa seperti itu salah satunya ya yang terstruktur. Jadi sudah ada rincian, jadi kalian tinggal menjawab ya tidak, oke ya tidak, seperti itu ya, ragu-ragu barang juga ada seperti itu. Nah, wawancara semi terstruktur kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi informasi yang dikumpulkan dapat diketahui dengan jelas ya. Mungkin kalau kategorinya Pak Topan itu mungkin ya senangnya yang ini. Senangnya saya yang ini, wawancara semi terstruktur. Jadi dia terstruktur tapi menggunakan bahasa yang berbeda. Ya, kayak Pak Topan kalau ngajar kan gini. Ya, perpaduan antara bahasa Kalimantan dan bahasa Jawa ya. Logatnya tapi lebih ke Jawa deh, tapi ya logatnya tetap aja ya, logat bahasa Kalimantannya masih baku banget, masih kena banget ya. Oke, wawancara tidak terstruktur, kegiatan wawancara terjadi secara tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi tanpa ada pertanyaan tiba-tiba ya. Sering Pak gini Pak, sering.
Sederhananya Pak, gimana Pak? Alah kamu loh baru pulang sekolah jam 5. Kesorean ditanyain sama orang tua, ya kan? Ya. Dari mana? Ambil siapa, ya kan? Pulangnya jam berapa, ya? Ya. Kemarin dengan siapa? Seperti Lamia Yolanda. Tahu? Kamu di mana? Dengan siapa? Kan seperti itu. Oke. Tahap persiapan wawancara. Sebelum melaksanakan kegiatan wawancara, anak-anak sekalian, ya, semuanya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Itu yang pertama adalah tahap persiapan. Dapat menyusun dalam sebuah pertanyaan, ya. Dapat menentukan tujuan atau maksud dalam wawancara, ya. Jadi dalam tahap persiapan itu kita dapat menentukan tujuannya apa wawancara itu dilakukan. Kamu mau mewawancarai pedagang kaki lima yang sukses di depan sekolahan tadi. Kan sebelumnya kamu sudah bilang tujuanmu apa? Biar apa? Biar suatu saat nanti saya bisa mencontoh seperti itu Pak. Betul, ya nggak? Betul. Ngapain sih kamu tanya orang sukses? Biar apa kamu? Kita nanya orang sukses biar apa? Termotivasi untuk sukses. Contoh di kelas ini yang ranking 1, wah Rizkyana kan sering ranking 1 nih ya. Masa ditanyain nih sama temennya, Rizkyana, kamu kok pintar banget, belajar nggak tadi malam? Enggak, waduh, kok aneh. Rizkyana, kamu kok tugasmu bagus banget, kerjakan tepat waktu. Apakah kamu tiap hari emang tuntut orang tua disuruh mengerjakan di rumah? Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa nilainya bisa bagus? Mungkin ada tuntutan dari dia sendiri atau dari pihak keluarga. Itu harus kamu tanyain. Jangan yang malas-malas malah, yang malas. Oh nggak ada ya, orangnya nggak ada ya. Yang malas nggak ada orangnya. Orangnya ya. Oke, menentukan adanya sebuah informasi yang telah dikumpulkan atau direkam ya. Jadi dikumpulkan ya informasinya. Identifikasi dan hubungi orang sumber daya ya. Dan yang kelima di sini dapat menyusun dalam sebuah daftar pertanyaan. Inilah dia tahapan persiapan dalam wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah kamu mempersiapkan matang-matang semua, tiba saatnya kamu adalah melakukan pelaksanaan. Yang pertama di sini dapat mengucapkan kata sapaan. Sapaan gimana? Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ya kan? Menyapa seperti itu. Ya. Terus dapat memperkenalkan diri sendiri. Contohnya gimana, Arya? Dapat mengenalkan diri sendiri. Mengenalkan pada orang lain. Kenapa nama saya Arya? Oh ya, betul sekali. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya dari SMK 1 Jiwan. Kebetulan Bapak, hari ini kami ingin mengadakan kegiatan wawancara. Tugas dari mata pelajaran komunikasi bisnis. Kebetulan nama gurunya disebutkan aja, nggak apa-apa. Siapa gurunya? Itu loh Pak, penyanyi. Opan itu. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nyatakan tujuan dan maksud wawancara tersebut. Kamu nyatakan. Maksud saya Pak, wawancara saya tujuannya biar ini gitu ya. Oke. Dapat menyampaikan sebuah pertanyaan secara teratur. Iya. Jangan sampai kamu bertanya pertama kali langsung, Pak, modalnya berapa? Gitu jangan. Itu nggak sopan ya. Pak, kerugiannya gimana kalau cara menang kerugian? Jangan. Cari ya ibarat kata, mungkin kamu kalau perkenalan sama seseorang, ya ini kalau saya kaitkan dengan hubungan percintaan semangatnya dinamo ya kan. Contoh, Arya, kamu kenal sama cewek ya? Yang kamu lakukan pertama kali apa? Apakah langsung, yuk jalan-jalan yuk gitu? Nggak mungkin. Mesti kamu minta HP-nya, nomor handphone dulu ya kan? Ya. Jadi HP dulu, tanya sudah makan belum ya kan? Orangnya nggak ada di sini ya? Oh nggak ada ya? Masih seperti itu. Nah, nggak mungkin ada tiba-tiba, yuk nonton bioskop, mana kan nggak mungkin. Sopo kamu katanya si cewek kan gitu. Sama seperti wawancara juga ya. Jadi di awal kamu mungkin perkenalan nama dulu, bertanya nama, sejak kapan berdiri, ya kan? Seperti itu. Terus sudah berapa lama? Itu pertanyaan-pertanyaan awal yang biasa sering dilakukan ya. Oke. Merekam dan mencatat poin-poinnya, metodenya ya. Jadi di sini ada merekam dan mencatat ya metode tadi. Oke, akhiri sebuah proses salam dan minta untuk menghubungi sumber lagi jika ada yang perlu dikonfirmasikan. Diakhiri dengan salam. Itu sangat penting ya. Jangan sampai udah selesai wawancara, udah selesai. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa motivasi Bapak biar kegiatan Bapak perdagangan Bapak ini berjalan dengan lancar? Dia jawab kan? Dia jawab. Ngalir langsung kamu pergi gitu ya. Langsung orang ngomong sendiri kan nggak mungkin. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, seenggaknya kamu terima kasih Bapak atas waktunya. Atau kalau kamu emang mau ngasih kenang-kenangan bisa.
kamu kasih apa bingkisan ucapan terima Kasih. ya itu. Ingat loh ya, minggu depan loh ya, siap-siap loh ya, kita akan wawancara. Tapi nanti akan saya kasih pilihan deh, mau wawancara kerja di kelas atau wawancara di tukang pedagang sukses. Jangan tukang pentol yang nggak sukses, percuma. Ya, saya kasih pilihan, mau yang mana? Ya, jadi bisa kita ambil salah satu ya dari situ. Oke, lanjut. Kita lanjut. Tahap penyusunan hasil wawancara ya. Tahap penyusunan hasil wawancara di sini hasil dari wawancara kita tadi. Hasilnya apa ya kan? Hasil dari wawancara kamu itu apa? Di sini topik atau tema dalam sebuah wawancara, tujuannya, identitas dari sumber, narasumber, ringkasan isi dalam wawancara yakin dapat ditulis dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk dialog ya. Mungkin kalau dulu mungkin masih kita tulis dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, aduh, anak-anak canggih banget Pak. Pak legoknya YouTube, saya masukkan ke YouTube. Wah, itu benar ya, itu sangat bagus sekali. Sedikit-sedikit YouTube karena apa? YouTube itu bisa menghasilkan ya. Alhamdulillah YouTube ataupun juga subscribernya sudah banyak nih. Tolong ya, nanti di like lagi ya. Lagu-lagu terbarunya di like lagi ya. Oke, struktur wawancara. Nah, struktur rumah itu juga ada strukturnya, bangunan rumah. Biasanya tacetnya dulu Pak, bawahnya atapnya, temboknya, pintu dan lain sebagainya sama. Wawancara juga ada strukturnya, yaitu di sini adalah awal wawancara. Awal wawancara merupakan permulaan ya, dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibicarakan, dilakukan dan terjadi dalam wawancara ya. Jadi harus ada yang namanya awal wawancara terlebih dahulu. Itu struktur dari wawancara. Pusing? Kecepatan? Monggo. Ada yang mau bertanya sampai sini? Apakah ada yang mau bertanya atau lanjut? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Oke. Setelah awal tadi di sini ada yang kedua, ada tengah ya. Tengah wawancara merupakan tubuh wawancara dan merupakan bagian pokok dari wawancara ya. Tubuh ya, sama kayak kita itu kalau awalan itu paling kepala, tengah budun, tubuh ini nanti kaki Pak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dan terakhir di situ ada akhir dari wawancara ya. Akhir wawancara merupakan kesimpulan penutup wawancara. Sama seperti kegiatan kita pembelajaran hari ini juga nanti saya minta akan ada yang mengambil satu kesimpulan. Setelah itu baru kita simpulkan bersama-sama ya. Mohon disimak dan diri. Ya sih sakit, ngantuk. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 3, Masya Allah. Subhanallah kalau ini ada. Ya kalau jam 3 ngapain? Sempat tidur. Iya. Tindak lanjut wawancara. Setelah ada akhir penutup tadi, kita ada tindak lanjut. Sama. Kamu juga kalau belanja di supermarket, pertama datang apa yang dilakukan sama pelayan supermarket? Selamat pagi. Selamat datang. Ya kan? Seperti itu kan? Oh, semangat nih. Masuklah kamu. Di tengah posisinya, di tengah-tengahnya akhirnya kamu belanja. Kasir kan? Setelah itu mau keluar, dia bilang apa? Terima kasih. Oke, kita kaitkan dia adalah penutup. Nah, yang dimaksud tindak lanjut kalau di supermarket itu tindak lanjutnya gimana menurut kalian? Itu kan penutup terakhir. Tindak lanjut wawancara atau tindak lanjut setelah melakukan transaksi. Mungkin apa? Nanyain masalah apa? Mesti pengalaman ini. Oke, salah satu kita ambil contoh aja. Mungkin biasanya sebulan lagi apa? Seminggu atau 3 hari lagi kamu dihubungi sama Bapak, Ibu, ini kita ada promo. Jadi ada tindak lanjut seperti itu ya. Kita ada promo. Wah, seperti Indomaret, apa Mat? Pernah nggak kamu dapat edaran kertas? Pernah ya, katalog harga-harga itu ya ke rumah dilempar. Sama anak saya itu dibuat pesawat-pesawatan. Gitu. Sama anak saya main pesawat-pesawatan malah senang aku dibuat pesawat-pesawatan. Gitu ya. Nah, itu tindak lanjut dari perusahaan. Sama seperti wawancara juga tidak ada. Kita juga ada tindak lanjutnya, yaitu apa yang akan dibuat selanjutnya hasil wawancara tersebut. Anak-anakku sekalian, lanjut lagi di sini ada analisa dan pelaporan wawancara ya. Jadi setiap kegiatan wawancara itu ada analisa, ada hasil wawancara, teks tertulis yang melaporkan suatu wawancara yang telah dilakukan. Baik itu wawancara dengan pedagang, pengusaha, guru, ketua RT, atau narasumber lainnya. Ya. Dalam menulis laporan juga di sini ada yang namanya latar belakang, tujuan, topik, waktu,
waktu dan tempat. Itu seperti bikin apa? Masih ingat? Proposal. Proposal. Iya, rumit Pak kayak proposal. Udah, emang seperti itu sistematisnya ya. Terus ada hasil, narasumber, transkrip, hasil wawancara. Nah, ini kalian harus kuasai, ya. Di luar jam pelajaran, Pak Topan ada yang mau bertanya, monggo datang ke ruang guru. Langsung tanya saya, Pak Topan, yang dimaksud dengan topik wawancara gimana? Sebenarnya gampang, cuma kalian itu pura-pura nggak paham, gitu kan? Topik itu apa, judul itu apa, sih pura-pura nggak paham. Sebenarnya bisa. Yang dilema yang sering dilakukan anak-anak yaitu teman-temannya, kalau teman-temannya malas, dia juga ikut Mak. Itu biasanya itu jangan diterapkan ya. Sebenarnya gampang. Coba nanti kalau kamu udah kuliah, tugasnya banyak. Tanya aja itu sama yang Pak Guru yang ada di sini ya. Oke? Penutup. Nah, sampai sini ada yang dipertanyakan? Monggo silakan. Ada yang dipertanyakan? Kegiatan pengacara tadi. Apa terlalu cepat penyampaiannya? Kita ulang lagi sekali lagi yuk. Senang curut lagi yuk. Kalau sudah senang curut, ya anak-anak, jadi kegiatan wawancara, jenis wawancara tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Salah satunya mungkin ada tadi bebas terpimpin ya, diingat ya, berarti dia bisa menggunakan media teks yang sudah siap, bisa jadi juga dia sudah menyiapkan materi dari kata-kata pribadi yang tanpa harus dilihat dari teks ya. Itu biasa dilakukan pada saat tes wawancara apa? Kerja. Ya, betul tadi jawaban dari Rizkyana tadi ya. Oke, selanjutnya di sini anak-anakku sekalian, kita ada sebuah dilema bahasa kita, permasalahan, atau kalau bahasa kalian di sini apa? Anak muda apa biasanya? Bahasa anak muda kalau ada permasalahan. Galau, galau bahasa kalian tuh ya. Galau. Nih, seorang pelajar mencoba mewawancarai sebuah toko distro. Tahu distro ya? Ya. Tahu. Yang sangat laris dan ramai sekali. Di sana ramai sekali, laris. Namun, pelajar tersebut tidak berani atau takut untuk mencoba. Nah, menurut kelompok Anda, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya? Intinya itu dia kok takut gitu, tersebut tidak berani dan takut dalam melaksanakan wawancara. Nah, saya ingin kalian mengerjakan permasalahan ini, kalian analisis sama teman-temannya ya, sama kelompoknya nanti kita bagi kelompok di sini. Untuk materi boleh kamu lihat dari internet boleh. Jadi saya izinkan handphonenya dibuka untuk mencari-cari referensi dari dunia internet ya. Soalnya saya rasa pasti semua udah pegang HP ya. Sudah. Internetnya nyambung semua. Nyambung. Awas saja minta wifi saya ya. Oke, coba kita bagi dulu kelompoknya. Seperti biasa, pembagian kelompok kita cepat saja, berhitung saja. Monggo dari Putri, silakan berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Silakan gitu. 1, 2, 3, 4. Ayo. Pramukanya dapat berapa ini? Ulang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2. 3-nya ada ya. Ya udah. Yang 1 ke kelompok 1 di depan sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini. Silakan. Ayo ke kelompoknya masing-masing. 2 nih di 2. 2 di tengah ya. 1 di sini. Kursinya diambil dong di belakang sana. Nah, berarti ada yang nggak masuk tadi ya? Iya. Yang nggak masuk tadi nggak apa-apa. Oke. Nah, sudah duduk semua masing-masing. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD ini wajib sekali, setiap pembelajaran harus kalian. Ya, ini LKPD-nya. Saya bagikan dulu per anak. Nanti di LKPD ini ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, ya seperti biasanya. Jika asal tulisan
Oke, silakan. Ya, dari hasil post test tadi kalian sudah banyak jawaban yang bagus. Jadi saya rasa jika ada proses permasalahan seperti ini kalian bisa mengerjakan. Coba. Nah, sekarang silakan handphonenya bisa digunakan sebagai referensi untuk mencari jawaban yang paling tepat. Ingat ya, jangan main game ya. Jadi maksimalkan waktu karena belajar kita hanya sebentar, ya. Nah, nanti pada saat proses presentasi perwakilan kelompok ada yang maju ke depan. Silakan ya. Silakan dirundingkan dulu. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ya? Coba tolong jalan kelompoknya. Sampai saya nilai ya. Jadi yang kurang aktif, yang sekiranya hanya duduk saja, itu dikasih tugas atau nanti disuruh maju ke depan tuh, biar membantu temennya. Oke, biar nggak sepi, saya coba alunkan sebuah musik lagu ya, biar kita nggak sepi ya. Semangat lo ya. Di sini nah, tarik nafas dulu. Loh, kok malah guyon? Ayo, belajar ayo cepat. Anggap aja Pak Topan ini nggak ada, cuma buat menghibur saja, biar kalian semangat. Di sini kita terlemu dan belajar bersama, menuntut ilmu untuk maju. Suka dan duka yang telah dilewati menjadi cerita kenangan. Suka dan duka yang telah dilewati menjadi cerita kenangan. Janganlah kita mengeluh dan menyerah, itu semua sudah prosesnya. Semangatlah muridku, kejarlah impian menuju masa depan. Jadilah yang terbaik, murid idaman, predikat profesional. Semangatlah muridku, jadilah profesional. Semangatlah muridku, kejarlah impian menuju masa depan.
jadilah yang terbaik, murid idaman, predikat profesional. Semangat sudah lumayan ini. Ya, waktunya 5 menit lagi. Mau kalau ada yang mau bertanya, ya, silakan. Rizky, sudah. Oh sudah. Apa ya? Sudah. Masih belum sebentar lagi. Iya. Seorang pekerja mencoba meraih sebuah toko. Di ini nanti saya umpamakan kalian ya. Pak Topannya menghilang. Sinyal mungkin ya Bu ya. Ini muncul. Alhamdulillah. Nyambung. Habis hilang Pak Topan. Iya Bu, maaf Bu tadi itu kayaknya saya ini yang internetnya tadi lost tadi Bu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, coba ya kita presentasikan ke depan hasil dari kegiatan kelompoknya. Monggo diwakilin oleh kelompok 1 dulu, maju ke depan. Siapa yang mewakili? Kelompok 1, Cindy, monggo silakan berdiri ya, berdiri di sini. Silahkan sampaikan hasil dari tugas kelompok kalian. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Hasil dari kerja kelompok kami, dari permasalahan di atas ada beberapa cara agar pelajar tersebut siap dan tidak takut dalam melakukan kegiatan wawancara. Yang pertama, tentukan arah sumber dan waktu pelaksanaan wawancara. Yang kedua, tentukan topik dan tujuan wawancara. Yang ketiga, susun daftar pertanyaan dan kuasai pertanyaan tersebut. Yang keempat, siapkan keperluan dalam wawancara. Yang kelima, siapkan data diri. Terima kasih. Oke, yang pertama tadi apa? Coba dibaca lagi. Tentukan arah sumber dan waktu pelaksanaan wawancara. Oh, menentukan arah sumbernya dulu dan waktu wawancara ya. Oke, yang kedua tadi?
Tentukan topik dan tujuan wawancara. Tujuan dan topik wawancara biar kita lebih pasti lagi, tidak ragu lagi siapa yang akan diwawancarai. Oke, yang ketiga? Susun daftar pertanyaan dan kuasai pertanyaan Oh, tersebut. betul ya. Jadi kita nyusun dulu itu pertanyaan-pertanyaannya. Yang keempat? Siapkan keperluan dalam wawancara. Keperluannya mungkin media-media yang dibutuhkan ya. Mungkin bisa metodenya bisa merekam atau mencatat. Oke, yang kelima tadi apa? Siapkan data diri. Data diri Anda. Oke, mungkin kita bisa menyiapkan seperti personal kita, perkenalan kita, seperti perkenalan nama dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau bertanya atau mau menanggapi, silahkan saya beri kesempatan. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 silahkan. Kamu materi dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa saja yang harus dihindari dalam melakukan kegiatan wawancara? Oke, pertanyaannya di sini apa saja yang harus dihindari dalam melakukan kegiatan wawancara? Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa dibantu teman kelompoknya yang berani menjawab. Berdiri boleh, silahkan berdiri di tempat duduk saja, tidak apa-apa. Cindy boleh duduk. Pertanyaan yang harus dihindari ketika melakukan wawancara kepada dunia usaha. 1. Bertanya tentang kehidupan pribadi bukan usahanya. 2. Bertanya tentang rumor negatif usahanya. 3. Bertanya tentang Waduh, masa pahitnya ya. Berarti apa itu? Putus cinta itu, aduh. Ya, dengar tadi dari kelompok 2, tidak boleh bertanya masalah Tentang masa lalu ya. Kalau kamu udah fokus pada wawancara atau usaha, yang tanyakan ya seputar usaha. Jangan tanya-tanya yang aneh-aneh lagi ya. Kecuali itu yang kamu wawancarai palekmu. Nanti bisa curhat lah ya nanti. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, untuk kelompok 1? Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus dulu dari kelompok 1. Terima kasih. Silakan sekarang kelompok 2 untuk maju ke depan untuk presentasi. Saya perwakilan kelompok 2. Maju sedikit. Ya, silakan. Saya perwakilan kelompok 2 membacakan dari permasalahan tersebut ada cara yang dapat dilakukan pelajaran itu agar wawancara dijalankan dengan lancar, yaitu menyusun beberapa pertanyaan kronologis dahulu agar pada saat wawancara tidak mengalami kesulitan. Oke. Apa tadi? Ada cara yang dilakukan pelajar agar wawancara berjalan dengan lancar, yaitu menyusun beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang tanya deh. Ayo kelompok lain ada yang tanya. Ya, silakan. Menurut kelompok Anda, pertanyaan Nah, saya juga ya, Pak Topan juga bingung. Pertanyaannya apa itu disusun? Ayo, mungkin ada bisa yang jawab kelompok 2, dibantu atau? Oke, Vida, silakan. Contoh pertanyaan yang diberikan yaitu, dapatkah Anda jelaskan mengenai sejarah dan latar belakang perusahaan ini? Kapan didirikan? Siapa yang mendirikannya? Terus, apakah misi dan visi dari perusahaan ini? Tolong jelaskan. Dalam bidang bisnis, apakah perusahaan ini bergerak? Pokok apa yang ditawarkan? Lanjut, apakah tujuan dari didirikannya perusahaan ini? Dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam persaingan? Siapa sajakah pelanggan dari perusahaan ini? Tolong sebutkan dan jelaskan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada pertanyaannya ya. Jadi betul sekali ya, pertanyaannya salah satunya dapat dijelaskan mengenai sejarah atau latar belakang. Terus saya jelaskan tadi kan, kalau kamu bertanya ke suatu pedagang usaha, coba tanya yang pertama yaitu jangan langsung ke belakang, di awal-awal dulu perkenalan, mungkin sejarah berdiri, latar belakang seperti itu ya. Oke, berarti beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Tadi semua kerja kelompok kan? Iya. Oh, siap. Awas saja ya. Nah, sekarang kelompok 3, sudah siap? Siap, monggo silakan pergi ke depan. Bacakan hasil dari kerja kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini menyampaikan pendapat dari kelompok saya tentang permasalahan tersebut.
Dari permasalahan tersebut, kami mengambil kesimpulan cara yang harus dilakukan pelajar tersebut sebelum melakukan wawancara harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat jadwal atau janji dengan narasumber yang meliputi kapan dan di mana wawancara akan dilakukan. Menyiapkan topik materi wawancara, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, mempersiapkan alat pencatat atau perekam dan memastikan berfungsi dengan baik. Gunakanlah pakaian yang sopan dan rapi, segera melakukan wawancara sesuai susunan daftar. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Untuk kelompok 3? Atau sudah jelas? Sudah sangat jelas. Saya kira kelompok 3 ini menjawab mengenai kesimpulannya ya, malah lebih ke kesimpulan. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Ya. Setelah kita menganalisis permasalahan yang terjadi pada seorang pelajar tersebut, ini saya anggap pelajari kalian ya. Soalnya saya tanya kalian kok masih agak ragu dan takut untuk terjun besok ke lapangan untuk mewawancarai suatu kegiatan usaha. Yang dikarenakan mungkin yang pertama itu tadi, kalian tidak ada pertanyaan yang kalian tanyakan, kalian bingung mau tanya apa ya kan? Ya. Betul. Nah, itu dipersiapkan. Dari sekarang dipersiapkan. Pertanyaannya itu ditulis aja Pak, nggak apa-apa. Kamu pakai yang model jenis tadi apa? Berarti bebas terpimpin ya. Jadi terpimpin buat tandanya kamu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kamu bertanya bebas. Bebas. Jangan sampai kamu tidak ada naskah teks untuk bertanya, moro-moro kamu datang ke sana langsung kamu mencatat. Yang ada bukan menjawab, bertanya, tapi yang ada kamu hanya terdiam dan menatap paman tukang baksonya. Ya, tanya apa? Saya seperti itu, kalian bingung kan? Nah itu, jadi kamu siapkan dari sekarang. Mungkin kalau sudah ada kelompoknya nanti seperti ini ya, satu anak mungkin 3 pertanyaan, satu anak lagi 3 pertanyaan, nanti akan terkumpul 10 pertanyaan. Kalau sudah, saya rasa kalau semua pertanyaan sudah terkumpul, sudah siap. Tinggal berangkat ya, tapi tetap ada salam santun ya, seperti itu ya. Ini permasalahan yang terjadi pada pelajar ini ya seperti itu, dia takut karena dia merasa dia tidak punya modal apa yang dia besok dia laksanakan pada saat praktek ya, seperti itu. Kira-kira permasalahan ini bisa diatasi? Bisa, gampang. Kenapa saya ngambil permasalahan itu? Karena saya rasa ini adalah permasalahan yang akan timbul pada saat kalian besok praktek di lapangan. Mesti takut kan? Takut, nggak berani. Sih itu mesti. Tapi kalau Cindy kayaknya nggak takut ya sih. Yang ada paman tukang baksonya yang takut sampai Cindy. Ibu-ibu dari mana nih ya? Enggak, tetap kita dari pelajar dari SMKN 1 Ji. Ya, oke seperti itu. Terus dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya buat kesimpulan nanti kita ya. Ayo siap. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada pertanyaan. Wah, ini senam turut semua atau gimana ini kok diem semua ini? Ayo. Ya. Jadi permasalahan itulah yang akan timbul pada saat kalian praktek besok. Sekali lagi saya tekankan untuk praktek besok kita tidak harus terfokus praktek keluar ya. Nanti ada pilihannya, mau praktek di kelas seperti wawancara kerja atau mau praktek ke dunia usaha. Saya kasih 2, ini ya 2 pilihan. Coba saya lihat dulu antusias anak-anak di sini yang pengen praktek kerja siapa? Angkat tangan. Praktek wawancara kerja di kelas untuk minggu depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya pun, rata-rata semua wawancara kerja. Iya, saya paham ya. Soalnya kenapa? Begitu kalian lulus nanti, kalian ditemukan dengan lamaran pekerjaan, pasti kalian satu persatu akan menemukan yang namanya tes wawancara kerja. Tidak hanya untuk mencari kerja, tapi kalian masuk ke perguruan tinggi. Seperti dulu saya ya, perguruan tinggi di UNESA juga sama, ada wawancaranya. Di UM juga, di Malang juga ada wawancara. Semua, ya. Nah, kita praktekkan minggu depan, oke? Setuju? Setuju dong. Oke. Saya pengen melihat di sini ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa? Kira-kira? Saya. Oh, Cindy, bisa? Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa memahami apa itu bentuk-bentuk wawancara, jenis wawancara, persiapan tahap wawancara, struktur wawancara, dan cara membuat laporan wawancara. Oke, betul sekali ya, Cindy.
Jenis-jenis wawancara, coba kita semua sama-sama ada yang masih ingat apa saja jenisnya? Wawancara bebas, terpimpin, bebas terpimpin. Oke. Terus menurut apa itu susunannya ya? Itu ada juga wawancara apa aja? Wawancara terstruktur, tidak terstruktur, Pintar sekali ya. Oke, beri aplaus dulu buat kegiatan kita hari ini. Ya anak-anak. Seperti itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun dari hasil kegiatan ini, saya pengen kalian membuktikan dari hasil post testnya. Ingat, saya kan masih ada post test satu lagi. Tapi sebelumnya, tolong untuk kegiatan LKPD pribadi mandiri itu dikerjakan dulu sekarang. Cepat, ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Oke, lembar kerjanya dibuka lagi. Tadi kan yang diskusi kelompok kita sudah selesai mengerjakan. Sekarang yang mandiri, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Yang mandiri ya, saya itu dikumpulkan ya. Monggo silakan dikerjakan untuk LKPD mandirinya. Sudah, kok cepat kilas banget ya. Ditunggu ya temannya ya. Kalau tunggu situ aja. Ditunggu aja. Temannya mungkin ada yang belum. Ya, lembar kerja mandiri ini akan saya nilai. Jadi jangan asal-asalan buatnya. Ya sih bener sudah. Sudah, ya udah kalau emang sudah ya diam aja di situ duduk ya. Namanya dikerjakan, masih ada 3 menit lagi. Tiga menit. Kan tadi kan itu yang seputar kita bahas tadi ya. Jadi bisa lah, jangan sampai kalian itu kerjaan mandiri kalian. Sudah ya sih, baca lihat ya. Yang lain jangan terburu-buru mengerjakannya. Jadi sambil mengingatkan ya anak-anak ya, jadi pandemi ini kita jarang melakukan aktivitas, apalagi yang namanya kegiatan ekstrakurikuler ya. Kalian yang senang ngeband, yang senang kegiatan pramuka, drum band dan lain sebagainya, saya lihat kok ini agak gimana ya, agak tersendat ya. Memang seperti itu, jadi kita ini aja yang masuk separuh ya. Jadi kita jatah separuh aja ini yang masuk. Tidak boleh kalau semua aneh. Protokolnya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya kalau udah ketemu teman kita cipika-cipiku ya kan? Udah jadi satu. Enggak muridnya, gurunya juga sama aja ya. Saya kira juga seperti itu. Tapi tetap protokol dari gubernur kita ikuti anjurannya ya. Tidak boleh mengadakan tatap muka yang terlalu berlebihan. Tetap 3M, memakai masker,
Mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi kalau dengan pacar dijaga jaraknya enggak? Oh, dijaga kalau ada yang ngawasi Pak. Kalau nggak ada ya, Bu Pak, gitu ya. Bapak bunyu. Ya. Sudah semua LKPD-nya? Monggo silakan dikumpulkan di depan, ayo silakan. Baik, sambil menunggu sebentar, saya lihat dulu hasil dari LKPD mandirinya ya. Coba saya koreksi sebentar. Tunggu ya. 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 Arya nih ada yang nggak dijawab ini. Ini kurang teliti nih, ya. Nah, Yesi ini juga nih. Tadi yang pertama mengumpulkan nih. Malah banyak yang salah ini. Aduh, ya. Iya. Kuasaan jawab itu mesti itu. Cepat pulang. Oke, alhamdulillah anak-anak LKPD mandirinya sudah saya koreksi, ini sudah saya lihat dan saya nilai ya. Alhamdulillah ini sudah lumayan banyak yang paham untuk pembelajarannya. Ini yang nilai sangat perfect dan sempurna, ini ada di siapa ini? Oh, Vida, berita pertama buat Vida ya. Vida ya. Vida sangat memahami pembelajarannya. Terus kemudian ini ada satu lagi nih. Ini siapa ini? Ini Rizkyana, tepuk tangan, selalu dan selalu ya. Coba kamu tanya deh, tipsnya apa ke Rizkyana? Itu salah satu wawancara, bukan kerja gitu ya. Wawancara bebas, aku aja, tanya aja seputar apa, gimana kok caranya kok bisa. Ternyata Pak, di HP-nya, di bawah mejanya Rizkyana ada HP Pak, jadi dia HP Pak. Enggak ya. Jadi Rizkyana bagus ya. Oke, yang lainnya ini juga semua udah di atas KKM. Bagus semuanya ya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekarang keluarkan handphone kalian lagi. Handphonenya dikeluarkan lagi. Sudah? Ya. Sudah. Nah, lanjut. Handphone kalian dikeluarkan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sebelum saya tutup saya ingin post test ya. Kegiatan post test ini kalian kerjakan segera. Saya kasih waktu mungkin hanya 5 menit. Ya, linknya saya share lagi. Saya pengen lihat sejauh mana kemampuan kalian dari awal tadi sampai akhir. Nah, post test. Belum ya? Belum ya, sebentar. Oke, itu sudah saya kirim. Silakan kerjakan post testnya dari sekarang. Mungkin ada yang bertanya, kok soalnya kok sama Pak? Kok pertanyaannya kok sama Pak? Iya, memang yang namanya pretest dan post test itu sama. Tapi bedanya letaknya. Kalau pretest di awal, kalau post test di akhir. Saya pengen lihat kemampuan kalian. Kira-kira sama atau lebih meningkat lagi atau lebih jatuh malah. Nah, ini silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan post testnya.
2 menit lagi. Sendiri-sendiri ya, jangan kerja kelompok. Sambil saya cek yang sudah masuk di Google Drive saya, ini siapa saja. Belum. Yesi sudah Yesi. Sudah ya, ini sudah kelihatan ini nilainya sudah muncul nih. Oh lumayan nih Yesi, ada peningkatan ya dari yang pertama tadi. Alhamdulillah, berarti pembelajarannya masuk nih. Ini juga sudah ada ini, siapa ini? Cindy sudah ya? Sudah. Wow, ini sangat drastis sekali ini perbandingannya dari yang awal tadi sampai yang ini. Nah, dari sini kan Pak Topan bisa melihat, oh sejauh mana anak-anak menangkap pembelajaran saya hari ini, ya. Jadi, senang saya kalau gini. Di awal tadi yang belum paham, sekarang sudah banyak yang sudah paham. Ini udah masuk lagi nih. Putri udah masuk ya, Put? Sudah, alhamdulillah juga nih, di atas KKM nih, bagus nih nilainya. Ini yang belum, siapa ini yang belum? Oh, Indah. Dah kerjakan dah? Udah, kok belum masuk? Belum. Siapa Arya belum ya? Oh, nggak bilang dari tadi. Internetnya nggak punya. Aduh. Ini saya kasih wifi-nya nih. Catering ya? Catering. Aduh, Arya, dia nggak bilang dari tadi. Kurang ngopi, Re. Nah, itu sudah. Ayo, silahkan masuk. Dikerjakan, cepet aja ya. Yang mana, Pak? Itu, yang post test itu loh, yang sudah saya kirim di grup. Oh, yang lain sudah nih, udah semua nih rata-rata, tinggal Arya. Ditunggu sebentar ya. Ini permasalahan teknis Arya ini, aduh, nggak bilang dari tadi. Pak. Ini ya. Putih, Pak Nur. Oke, Ibu. ya, Pak. Ini memang Pak Topan terhenti ya? Nyala ini, Bu. Punya saya bisa terlihat. Iya, Ya, terlihat. Arya. Oke, baru Arya bisa. sudah ya? Ya. Alhamdulillah, Arya sudah ya. Oh, ini nilainya. Oh, bagus banget Arya. Nilainya bagus sekali. Oh, ini rata-rata semua nilai post testnya bagus semua. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, anak-anak, pembelajarannya sangat-sangat bagus sekali. Ingat ya, minggu depan kita bertemu lagi sama di jamnya Pak Topan ya. Namun pembelajarannya minggu depan saya kasih pilihan deh dari sekarang, mau wawancara kerja atau mau wawancara ke pedagang? Kerja ya? Oke, baik kalau gitu. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktek wawancara kerja. Sebelum memulai nanti akan saya kasih ilustrasi gambar praktek wawancara yang baik dan benar ya. Seperti itu, siapkan. Jadi yang harus kalian siapkan sekarang adalah kalian dari rumah, mungkin sebelum besok ya, belum besok hari hanya terjadi.
kalian sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil. Jadi nanti kita tunjuk aja deh seandainya Kika sebagai narasumber, jadi yang pengen melamar kerja, Cindy sebagai yang melamar, yang pewawancara. Seperti itu. Jadi seperti ini. Pintar pilihannya, nggak panas-panas ya kan? Iya. Pintar banget kalian ya. Oke, saya rasa kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas terlebih dahulu kita untuk menutup dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Batu sabra doa live. Doa saya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, Pak Topan mungkin ada penyampaian tidak nyaman, ada yang mungkin bahasa kata yang tidak sopan, tapi semua itu adalah hanya sebagai proses belajar saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.